Untuk menghabiskan waktu, saya langsung berikan ke Ibu Setia. Silakan, Bu Setia. Ya, terima kasih Pak Marwan. Selamat sore Bapak Ibu. Izinkan Selamat saya sore. berbagi. Izinkan saya berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Sebentar. Sudah muncul ya? Sudah muncul Kak? Bu? Sudah Bu Septi, sudah. Sudah. Perkenalkan nama saya Septia Eka Anggun Yusnia. Saya dari Jawa Barat. Saya dari Jawa Barat. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Cipunagara. Di sini ada juga guru bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Kebetulan saya guru kelas, Bu Septi. Guru kelas. Iya, sama saya juga guru kelas. Iya. Kalau tadi Pak Marwan matematika, itu sains ya, kelas numerasi. Sekarang saya bahasa Indonesia. Jadi saya akan berbagi praktik baik. Saya memanfaatkan fitur EduGame dari Rumah Belajar. Sebelumnya saya akan mengulas kembali apa itu Rumah Belajar. Rumah Belajar yaitu merupakan portal pembelajaran dari Kementerian Pendidikan. Memiliki 4 fitur utama, kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya, juga beberapa fitur pendukung. Fitur pendukung yang saya gunakan untuk praktik baik pembelajaran kali ini adalah EduGame dan sumber belajar. EduGame itu adalah fitur yang menyediakan berbagai game ya Bapak Ibu, bisa diakses di alamat berikut. Lalu sama seperti sebelumnya, seperti Bu Reski dan Pak Marwan, saya pun menggunakan model pembelajaran berbasis game pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, game yang saya pilih adalah pancing kata. Jadi sintaks pertama saya memilih game yang akan saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran yaitu pancing kata. Setelah itu di tahap penjelasan konsep, saya membangkitkan kembali ingatan siswa tentang materi teks berita. Apa itu teks berita, bagaimana strukturnya, bagaimana cirinya, apa saja kalimat-kalimat tanya yang ada di teks berita. Saya menggunakan fitur sumber belajar dari Rumah Belajar. Selain itu, saya pun menggunakan buku teks Bapak Ibu untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya menjelaskan juga konsep atau bagaimana cara mengakses EduGame ini kepada siswa. Jadi saya menjelaskan dulu kepada siswa, silakan kalian akses EduGame, linknya adalah belajar.kemdikbud.go.id/edugame, kemudian pilih permainan pancing kata, nanti kita akan bermain bersama. Tapi sebelum bermain, saya dan siswa membuat aturan, yaitu berapa kali boleh bermain. Misalnya apakah maksimal 3 kali bermain, lalu nanti hasilnya dikumpulkan, atau hanya boleh sekali bermain. Lalu saya pun membimbing siswa bagaimana cara menggunakan game tersebut. Ini ada videonya, siswa saya sedang bermain game edukasi yaitu pancing kata. Tidak ada suaranya karena sengaja saya mute karena kelas itu sangat pecah Bapak Ibu. Artinya pecah di sini bukan berantakan, tapi anak-anak tuh aktif, seru gitu, senang bermain EduGame ini ketika kegiatan pembelajaran. Baiklah. Setelah itu saya membimbing siswa untuk merangkum pengetahuan dari materi yang sudah disampaikan dan dari EduGame yang sudah dimainkan. Selain dari EduGame Rumah Belajar, saya pun menggunakan platform lain yaitu WordWall untuk membantu siswa di kegiatan pembelajaran sebagai ice breaking. Jadi di sini ketika kegiatan merangkum pengetahuan, siswa secara berkelompok membuat laporan dari kegiatan pembelajarannya, apa saja yang sudah dia pahami dari teks berita, kemudian
setiap kelompok mempresentasikannya di depan kelas. Setelah itu kami melakukan refleksi bersama dengan siswa dapat mengekspresikan bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ini adalah yang sebelah kiri adalah berbagai macam ekspresi siswa. Di sini cukup beragam ya, ada yang ceria, ada yang senang, ada yang biasa saja, ada yang juga yang kesulitan, mungkin karena belum terlalu jago menggunakan teknologi atau kesulitan sinyal. Kebetulan sekolah saya memang ada di pelosok Kabupaten Subang, Bapak Ibu. Jadi di sini kendalanya adalah sinyal. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Saya izin share halaman game edukasi ya Bapak Ibu. Ya Bu, silakan. Sebentar. Nah, di sini kita bisa langsung ke rumah belajar, ketik saja rumah belajar, lalu kita klik. Enaknya rumah belajar itu dapat diakses secara gratis, Bapak Ibu. Jadi kita bisa login dan bisa juga tidak perlu login. Jadi tanpa login kita bisa mengakses, lalu pilih Edu Game, lalu pilih berbagai permainan yang dapat Bapak Ibu gunakan. Nah, ini saya memilih game pancing kata. Memilih game pancing kata. Mohon maaf sebentar. Ini memang agak loading di sini sinyalnya. Nah, ini dia. Jadi sebelum bermain, saya menerangkan dulu bagaimana cara memainkan game tersebut. Jadi saya dengan siswa bersama membaca panduannya dan menjelaskan apa yang harus dilakukan, berapa kali kesempatannya, seperti itu. Lalu bermain. Coba Bapak Ibu, kira-kira apa ya jawabannya? Fatma membeli titik-titik porsi nasi goreng. Imbuhan apa yang kira-kira cocok untuk melengkapinya? So, Ya, kita lihat apakah ada imbuhan se dari ikan-ikan ini. Nah, ikan hiu itu memakan imbuhan-imbuhan kita ya. Oh, itu ada imbuhan se, tapi dimakan oleh hiu. Nanti kita klik tombol yang ke bawah untuk memancing ikannya. Kita tunggu sampai imbuhan se muncul. Nah, itu ada imbuhan se muncul. Kita mundur dulu biar bisa ditangkap. Iya, wah ternyata tertangkap ada imbuhan ber. Nah, itu seru kan ya Bapak Ibu, gurunya saja senang gitu memainkannya, apalagi siswa. Siswa itu di kelas mereka sangat happy ketika diajak bermain edu game. Apalagi Bapak Ibu yang mengajar di tingkat SD atau PAUD dan TK, ini banyak materi-materi edu game yang dapat digunakan. Bahkan materi kepramukaan pun ada Bapak Ibu, Mamat Adventure. Lalu selain edu game, saya pun menggunakan aplikasi World Wall untuk ice breaking. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya lanjut dulu deh. Halo. Halo. Ya Bu, terima kasih. Ini maaf saya sementara perjalanan pulang ini Bapak Ibu. Ya, jadi terima kasih Bu Septia tadi, sangat menarik sekali ya masalah edu game. Ternyata walaupun tidak direncanakan kita sama Bu ya materinya. Ya. Cuma memang terlihat bedanya sepertinya antara pengalaman di SMK dengan di SD. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin mau memberikan tanggapan untuk Ibu Septia tentang praktik baiknya nih. Silakan. Karena kita juga berbeda-beda mengampu mata pelajarannya ya Pak ya, Bapak matematika, Iya, betul. Ya, Ibu Didi dan Bu Reski itu guru kelas. Jadi ternyata kita dapat ilmu baru nih hari ini, bagaimana cara menggunakan edu game di setiap jenjang. Betul, apalagi kan sebenarnya kalau saya lihat edu game itu dekat dengan dunianya anak-anak sekarang.
Jadi Iya. kalau kita gunakan dunia mereka untuk bermain, kayaknya lebih seru gitu Bu ya. Dan mereka juga akhirnya memang betul-betul namanya edukasi yang mereka bermain sambil belajar gitu. Silakan Bapak Ibu mungkin mau memberikan tanggapan ke Ibu Septia. Silakan. Kalau ya silakan Ibu Ramadhin silakan. Atau Ibu Terima Dita ya? Oh ya, Ibu Ramadhin dulu silakan. Ya, terima kasih. Menarik ya. Saya aja tadi gemes loh, lihat mancing kata terus ternyata yang keambil salah itu saya juga gemes. Saya sendiri juga gemes, apalagi anak-anak ya. Gitu. Ternyata ya memang betul kata Pak Marwan tadi bahwa dunia permainan itu memang yang sangat dekat dengan anak-anak. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak anak-anak supaya nggak jenuh belajar di kelas begitu ya Bu Septi ya. Iya Bu, betul. Apalagi kalau di SMP itu mata pelajaran bahasa Indonesia 6 jam pelajaran kali 40 menit. Iya, iya. Bayangkan 6 jam pelajaran kali 40 menit, bagaimana caranya membuat siswa tetap fokus. Walaupun beberapa sekolah membagi-baginya menjadi 2 atau 3 kali pertemuan dalam satu pekan ya Bu. Tapi tetap saja itu adalah waktu yang panjang untuk kegiatan belajar. Dan memang berdasarkan pengalaman pribadi saya dulu waktu sekolah SMP pun untuk pelajaran bahasa Indonesia terus terang saya sendiri cukup bosen nih bahasa Indonesia kayak gitu. Dulu waktu saya SMP, bosen nih bahasa Indonesia, paling materinya itu pidato dan lain sebagainya seperti itu. Teks terus ya Bu ya. Iya, betul sekali. Memang perlu ada inovasi ya Bu Septi ya untuk pembelajaran ini. Itu saja, terima kasih Bu Septi, luar biasa. Terima kasih Bu Dini. Wah, terima kasih Bu Dini tanggapannya. Jadi semakin banyak referensi ya. Jadi artinya nanti betul. ya kita bisa terapkan berbagai macam gitu. Ya, Baik, silakan selanjutnya Ibu Dita. Silakan Bu Dita. Masih di mute Bu Dita. Oh iya, betul lupa. Terima kasih Bapak Marwan. Saya mau tanya sama Ibu Septia tentang permainan ini. Saya udah mulai tertarik dan saya sepertinya ingin menerapkan permainan dalam kelas saya, mencoba kayaknya seru gitu ya. Jadi tadi loginnya tinggal masuk aja ya Bu ya ke rumah belajar tadi ya, pakai akun belajar ID ya. Jadi walaupun pertama kali belum pernah masuk, itu langsung bisa menggunakan ya Bu ya? Bisa Bu, bisa langsung menggunakan. Ibu nanti kalau tidak bisa login, Ibu buka saja EduGame-nya lalu copy link-nya. Bisa dikirim ke, misalnya ada grup WhatsApp kelas, bisa langsung dikirim ke siswa, atau misalnya ada Google Classroom, bisa langsung dikirim ke siswa. Oke. Atau menggunakan proyektor juga bisa Bu di layar. Kita bermainnya bersama tapi kalau proyektor. Itu kalau proyektor itu berarti bisa collab gitu ya Bu ya? Beberapa seperti kuisis gitu kah bisa untuk beberapa pemain dalam satu game? Nah, kalau untuk EduGame yang ini tidak Bu, jadi nanti siswa bergantian. Oh iya betul. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Dita. Lanjut mungkin lagi ke Ibu Reski, silakan. Iya, terima kasih Pak Marwan. Keren ya Bu. Baru tahu ada tangkap kata tadi. Soalnya baru lihat ini kalau diterapkan ke SD, kira-kira menurut menurut Ibu Septia, bisa nggak ke anak SD itu? Di SD ada materi kebahasaan mengenai imbuhan tidak Bu? Kebetulan saya belum terlalu mendalami kurikulum SD. Ada Bu, ada. Tapi biasanya di pelajaran bahasa Indonesia itu ada materi kebahasaan pasti. Ya, itu insya Allah bisa digunakan Bu. Karena saya punya digunakan di kelas 7 dan 8 juga bisa. Apalagi kelas 7 kan baru lulus dari SD, jiwa-jiwa bermainnya masih cukup tinggi gitu. Jadi saya gunakan di kelas 7 dan 8 juga. Iya, terima kasih Bu Septi. Nanti dicoba di Gimana? Reski? Iya, silakan Bu, semangat. Ya Bu, kalau menurut saya sih kita tidak perlu minder ya ketika menerapkan sesuatu yang baru, karena saya juga awalnya waktu menerapkan yang game saya itu, saya kira ini jangan-jangan tidak cocok dengan anak SMK karena warnanya mencolok, tapi pada saat dijalankan dan mereka bermain ternyata seru juga.
karena mereka belajar sambil bermain gitu. Baik, terima kasih Bu Reski